12 dan terkenalnya itu suka membaca buku ya Kak. Nah, karena pembahasan kita hari ini atau sorenya adalah dongeng dan temanya adalah meskipun usiaku bertambah dewasa, gimana sudut pandang atau pendapat kalian tentang membaca dongeng, dan kita akan membahas tentang dongeng. Oke. Nah, buat teman-teman semuanya jangan lupa ditonton dari sisi baik-baik ya. Nah, sebelum kita mau mulai pembicaraan memang mungkin bukan ada, tapi memang seru nih ya, terutama buat usia kita. Tapi boleh dong kita kenalan dulu dari sini dulu. Kenalan, nama saya Muhammad Fadim. Dari kelas berapa nih Kak Faiz? Dari kelas IPS. Oh yes, ini silakan dilanjut. Perkenalkan, nama saya Fauzan Sekolah Gilio dari kelas 10S10. Perkenalkan, nama saya Zuko Julia Fidia dari kelas 10N2. Perkenalkan, nama aku adalah Nurhana Putri dari kelas 10E8. Perkenalkan, nama saya Nurhana Asma dari 10E8. Perkenalkan, nama saya Maisha dari kelas 10E8. Perkenalkan, nama saya Putri Nazar dari kelas 12S3. Dan aku Vera Najwa Amelia dari kelas 11S3. Jadi gak lupa, aku Ismail Putri ini dari kelas 11S1. Nah, setelah kita berkenalan, kita langsung dong bahas ini. Tapi teman-teman kita pada excited nggak sih? Iya. Membaca dongeng itu kayaknya udah sering kita lakukan ketika tadi nggak sih? Iya. Kelas sekarang? Iya. Aku mau tanya dulu sama Kak Putri, di antara kita kan yang udah 12 nih, Iya. Nah, kalau Kak Putri itu masih membaca dongeng, padahal udah kelas 12, apa menarik atau mungkin ada alasan lain kenapa suka membaca buku? Aku baca dongeng sampai sekarang juga ada alasannya ya saya. Iya, kenapa tuh alasannya? Pertama, aku suka cerita yang bergambar. Iya, Banyak betul. aku suka kan ya, suka Suka. Kalau Manisha sendiri kenapa suka cerita bergambar? Biar memahami dari betul sekali. Karena terkadang walaupun kita sudah remaja, imajinasi kita masih melayang-layang sampai jauh ke langit itu. Tapi bener sih, setuju banget. Terkadang katanya sekarang kan kita bacaannya mungkin sekitar novel lah ya gini. Maka kan jarang ada gambar ya. Nah itu katanya kalau novel kita tidak bergambar tapi harus dengan imajinasi kepala. Tapi kalau cerita dongeng kan kita bisa lihat langsung gambarnya. Oh iya, kayak di si toko akunya lagi beli permen atau lagi jalan-jalan sama kakaknya ke taman atau bagaimana lah. Dan yang kedua, alasan aku suka buku dongeng sampai sekarang karena ceritanya mengenak, kena di hati. Jadi berarti ada feel yang kita dapat ya setelah kita membaca dongeng. Mungkin relate sama kita meskipun dulu pas kita kecil kita sukanya wah bukunya bergambar warna-warni gitu kan. Tapi setelah kita dewasa mungkin kita pikir bahwa itu tuh relate banget sama kita pas kita kecil tuh kayak gini. Karena dulu kan kita kecil itu kita belum memahami apapun, kita cuma suka yang berwarna ada gambarnya. Tapi setelah kita dewasa gini ngerasa loh ternyata aku suka baca dongeng karena relate sama diri kita gitu kan. Juga setiap kisah juga pasti ada dari moralnya. Kadang juga terdapat tersirat. Contoh buku yang begitu mau dan tidak mau ini ya. Aku baca dari halaman awal sampai akhir. Lumayan seru ini ya. Tapi ada pesan tersiratnya di sini. Kenapa sih anak malas sekolah? Tidak dijelaskan di sini. Mungkin yang dari saya tangkap itu mungkin dia cuma males pas berangkat ke sekolah kan harus mungkin jalan kaki atau ketemu teman-teman yang mungkin ada yang kurang mungkin ada teman-teman yang sering menjadi dia jadi dia kurang betah di sekolah atau bagaimana kurang tahu. Tapi secara tersirat mungkin ada sesuatu kenapa si anak ini si tokoh aku nggak suka sekolah. Menurut Isna dulu pernah berangkat nggak kamu berangkat sekolah?
Kalau buat aku sendiri sih relax, karena dulu pas aku kecil tuh aku tuh pengen sehari aja nggak berangkat sekolah dan pengen main sama teman-teman gitu. Tapi buat lo kan pernah nggak kayak gitu atau teman-teman yang lain? Pernah ya? Ya. Relax nggak sama itu? Ya kalau sama dulu pas masih SD ya, kayak biasanya tuh di hari Sabtu di channel RCTI ada film Barbie. Oh, iya. Dulu kan kayak banyak film kayak apa sih berangkat sekolah kan kita tinggal nanti aja gitu ya terus di rumah dia. Kenapa harus berangkat ke sekolah? Dulu pandang masih kecil. Gitu. Tapi dulu aku ketimbang SD tuh malah sering itu pas madrasah. Nah, biasa kan iya maksudnya kan setelah sekolah kan masih bisa tiduran atau nonton TV atau ingin main sama teman sebentar. Masalahnya film yang disuka tuh nanya di jam segitu. Ya kan kayak kalian tahu filmnya di RTP nggak yang Rainbow? Iya, film itu mulainya itu kan setengah satu kan, dan selesai itu kan setengah dua ya kalau nggak salah. Itu tuh makanya kita berangkat madrasah, tapi kita masih pengen nonton. Terus ternyata film menuju lebih sorenya lagi, filmnya masih bagus-bagus, lebih bagus-bagus. Jadi males. Terus biasanya aku pura-pura tidur. Biar nggak berangkat kebiasaan buruk. Itu benar-benar kebiasaan buruk. Kan setelah kita jadinya kita mikir kan, kalau aku nggak berangkat sehari aja aku udah ketiduran banyak pelajaran. Iya, gitu. Jadi kan semakin ada pola pikir yang berubah. Nah, tapi yang masih aku bingungin nih, karena kan kebanyakan remaja itu sukanya novel ya. Kalau nggak novel ya buku-buku yang self improvement gitu. Nah tapi pernah nggak atau kalian masih nggak membaca buku dongeng di sehari-hari atau sekali aja? Misal sehari saya baca dongeng, terus kalian menyampaikan isi dalam buku itu dan gimana pendapat orang lain ketika mereka tahu kalau kamu masih baca buku dongeng. Mungkin ya siapa aja silakan buat Kak Faiz atau yang lain. Kalau aku sih pasti sering. Sering. Komik. Ya kan meskipun aja saya aku pasti komik lah ya. Iya. Komik siapa aja sih? Banyak banget. Saking banyak. Betul atau Iya. Oh, Conan. Iya. Iya. Aku juga suka Conan. Conan, aku juga suka mangganya tapi suka ngikutin Betul. malah. Tapi sampai lebih mengalir. Terus sampai M2900 tapi setelah itu udah berhenti. Karena kayak gitu lebih mengalir gitu loh. Kita nggak usah menebak-nebak, kita nggak usah membayangkan apa yang akan terjadi gitu kan. Karena kalau film kan lebih ini gitu kan. Langsung kita udah tahu nih apa gitu kan. Terus ya ini teman-temannya cewek kayak kami itu, Neza dan yang lain nih masih nggak mau baca buku dongeng? Yang paling sering itu apa? Pesan atau apa gitu ya, dari pesan hati atau Iya. yang aku tahu betul. Pesan itu bisa lebih ya kayak yang kita bisa nanti suka gitu kan. Biasa kan lebih sih yang ke yang Kalau orang biasa itu nabi yang paling gampang. Ya, kayak sama saudaranya itu ya. Iya betul. Gantengnya kayak Faiz. Terus kadang tuh kita mikir gini ya, apakah dengan membaca dongeng inner child kita itu bakalan berkembang atau enggak? Tergantung. Tergantung seseru apa ceritanya. Tapi kan kayak selama ini aku mikir kayak dulu itu buat anak kecil. Tapi setelah aku lihat lagi tuh, ternyata seru juga ya. Ternyata meluas itu lah nggak cuma buat anak kecil. Ternyata kita juga butuh sesuatu bacaan yang bergambar. Dan di dalamnya banyak ya tulisan-tulisannya, fisik gitu ya. Tapi tetap aja seru. Karena Itu namanya merilekskan pikiran. iya, banyak tugasnya ya. habis baca dongeng jadi kayak fresh lah gitu.
Ini teman-teman yang di belakang kamera ada yang mau tanya nggak? Baik, untuk pertanyaan saya ingin bertanya untuk yang imajinasi, bagaimana menanggapi imajinasi kalian dalam buku dongeng itu? Apakah biasa saja atau tidak? Hal imajinatifnya. Sebenarnya kalau menurut aku ya itu tergantung orang sih. Betul ya, tergantung. Kadang kan ada yang imajinasi itu langsung naik gitu kan, ada yang biasa aja gitu. Dan malah nggak bisa berimajinasi sama sekali. Iya. Itu ada kelainan tersendiri. Cuman rata-rata ya orang-orang bisa berimajinasi lah. Betul. Maksud absurd apapun itu Tetap ada imajinasi gitu kan. Terus ada lagi nggak yang mau bertanya? Nah, apakah buku anak-anak itu bisa penting buat kita atau enggak? Kan seorang remaja itu pasti lebih banyak ngebacanya itu novel, cerpen ataupun tentang yang lain tuh loh, Wattpad atau aku gitu. Nah, menurut kalian itu gimana sih bacaan anak-anak itu pentingkah untuk seusia remaja kita? Kembali lagi, semuanya tergantung pada diri sendiri. Jadi kan ada nih beberapa remaja yang memang suka membaca dongeng, membaca komik, cerpen, novel, dan itu kan sesuai keinginan masing-masing gitu loh, Kak. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Misal nih, aku memaksakan ke Faiz, padahal Faiz suka baca komik, yuk Is baca dongeng, terus dibilang nggak bisa. Tapi aku memaksa, itu kan nggak bisa. Kita nggak bisa memaksa ke sukaan orang lain gitu loh. Jadi memang kembali lagi itu tergantung ke diri kita sendiri. Ini ada nggak yang mau menambahkan lagi? Masa cuman aku doang yang menjawab pertanyaan dari Talita? Ya silakan, boleh nih Kak Putri. Oke, remaja kan peralihan dari anak-anak Ke masa dewasa. masa dewasa. Tapi benarkah kita beneran remaja kan saat ini? Belum tentu. Belum tentu. Ada usianya aja yang bisa dibilang remaja. Tapi secara pola pikir ada yang masih anak kecil, masih childish. Oh, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan mereka sih ya. Dan mungkin dalam membaca dongeng bisa mungkin sedikit menyadarkan bahwa oh iya, aku harus bukan jangan terus. Atau mungkin bagi yang remaja, beneran remaja nih, membaca dongeng kan seperti kata Tiara tadi kan, melestarikan pikiran itu betul. Dan juga seperti aku bilang tadi, walaupun ceritanya gelap, tapi masih tidak diambil hikmahnya, itu tidak. Betul. Seperti kisah Nabi, banyak kisah Nabi dan legenda Nusantara yang sebenarnya mungkin kalau kita ditelaah lagi, terkadang kita harus akal, terkadang oh kan gini sih ceritanya. Contohnya Sampurian deh, Itu ya. Dulu tuh kita malah rasanya make sense nggak sih? Iya. Wah, karena itu, tapi ternyata kita gede malah nggak masuk akal gitu. Masa tiba-tiba Sampurian ngasih sama ibunya sendiri? ya itu Itu kan nggak ini kan? nggak etis. Nggak etis, betul. Cuman ya itu literasinya kita kan masih lumayan ini ya di mata dunia ya. Betul. Ini sekali, jadi kita gampang diadu. Aduh, itu benar banget ya asli. Kita gampang diadu. Ini jangan berat deh kita bangsa dari aja contoh. Aku mencuri pensilnya Nana. Padahal belum tentu, ya kan? Tapi ada sih biasa aja yang menuduh aku. Sepertinya yang curi pensilnya Isna. Aku kan nggak terima dong. Iya. Pensil kan banyak, bisa beli di toko, murah lagi. Nggak harus mencuri kan? Tapi kenyataannya kalau kita lagi pikir ada pensil, ih barang siapa? Barang gue. Diambil, betul. Jadi kembali lagi ya, Ya. tergantung diri kita sendiri sama persepsi juga. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang di belakang kamera juga, teman-teman yang ada di sini karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisik-bisik ya, atau apa nih? Bincang bisik terbatasi baik. Tapi kalau bahasa anak mudanya, bahasa gue sudah Blackpink. Ya, Nah, terima kasih karena sudah menemani ya. Aku harap di pertemuan berikutnya kita masih dipertemukan, masih jadi teman baik, masih